Alasan yang kedua menurut gue ini alasan yang paling kuat teman-teman. Paling kuat. Kenapa? Karena konnichiwa minasan, ketemu lagi teman-teman semua barengan Ikram Afrobastinya di channel YouTube ini. Dan ini adalah video pertama gue di tahun 2020 yang ngebahas Boruto di 100.000 subscribe. Dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih. Dan semoga kalian jadi saksi gua untuk bisa sampai di 500.000 ataupun di 100 atau mungkin 1 juta subscribe. Tetap kawal 500.000 subscribe aja tuh targetnya. Semoga cepat-cepat tercapai ya. So gue semangat banget video kali ini teman-teman, karena memang udah sampai 100.000 subscribe dan gue juga langsung buat video hari ini. Kita bakal ngebahas hal yang terjadi di chapter 53 yang benar-benar gak ketebak banget semenjak Masashi Kishimoto balik menulis serial Boruto ya. Yaitu apakah Rinnegan Sasuke beneran hilang atau tidak setelah ditusuk sama beban Boruto ya. Di chapter sebelumnya kita ngeliat pertarungan antara Naruto versus Ishiki, terus juga Kawaki yang ternyata wadah dari Ishiki berhasil membunuh Ishiki tersebut, dan muncullah beban baru yaitu Boruto yang berubah menjadi Momoshiki. Nah, di chapter kali ini gue pengen kalian tetap komen di bawah pendapat kalian dan pandangan kalian. Kira-kira kalian punya nggak sih gambaran bahwa kayaknya nggak gitu deh bang, menurut gue itu matanya Sasuke bla 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 bla. Gue tunggu kalian komen di bawah. So langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa di komen, dan jangan lupa follow aku di Instagram Ikram Afro. Langsung aja kita mulai. Sebelum kita bahas ke situ, kita flashback dulu sebenarnya apa sih Rinnegan, apa sih kekuatan Rinnegan itu sendiri. Jadi Rinnegan yang dimiliki sama Sasuke itu dibilang Rinnegan yang berbeda dibandingkan yang lain. Dan Rinnegan adalah salah satu kekuatan yang sangat dibutuhkan ketika melawan klan Otsutsuki ya. Terbukti ketika chapter-chapter Sasuke ngelawan Kaguya ya, Otsutsuki. Terus juga ketika Boruto the Movie, ketika Sasuke berhadapan dengan Momoshiki dan juga bawahannya Momoshiki. Itu salah satu kekuatan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk melawan klan Otsutsuki teman-teman. Nah, terus ada yang menarik dari Rinnegan-nya Sasuke, itu beda banget sama Rinnegan-nya Nagato ya. Yang pertama keunggulan kalau kita mempunyai Rinnegan Sharingan yang kayak dipunyai Sasuke, yaitu orang ini dapat berteleportasi dengan benda ataupun musuh ya. Itu terbukti di beberapa chapter atau beberapa kejadian ketika Sasuke ngelawan Momoshiki ya kan, berapa kali tuh yang ketika dia diikat terus berubah, ketukar, terus ngelawan Ishiki juga sempat beberapa kali ngeluarin jutsu itu. Terus yang kedua, dia juga dapat bertukar dimensi ya. Dimensinya itu dimensi beda-beda ya, kayak ketika Sasuke ngelawan Kaguya kan, ada dimensi larva, ada es, ada hutan dan lain sebagainya. Tapi beda sama dimensinya Obito ya, ketika perang shinobi yang hanya tubuhnya dimensinya itu-itu aja gitu. Dan yang ketiga, ketika orang mempunyai Rinnegan Sharingan kayak Sasuke ini, dia nggak akan mempan sama Mugen Tsukuyomi seperti yang terjadi di perang shinobi keempat ya. Buktinya hanya Naruto, Sakura, Sasuke, dan Kakashi yang berhasil lolos karena mereka masuk di Susanoo-nya Sasuke ya kan. Terus juga kehebatan lainnya dari Rinnegan Sasuke ini adalah dia nggak selamanya aktif kayak punya Nagato. Kalau Nagato tuh Rinnegan aktif terus, tapi kalau Sasuke tuh bisa on off. Ketika dia pengen matiin, ketika dia pengen hidupin. Itu ya salah satu ataupun beberapa kekuatan dari Rinnegan Sasuke. Nah, terus gimana nih dengan kelanjutan chapter 53? Apakah alasan yang pertama menurut gua Rinnegan Sasuke ini nggak akan hilang? Kenapa Kak Ikram? Karena menurut gua satu, ini masih chapter 53 dan ini masih kondisi flashback serial Boruto, belum masuk ke dimensi ataupun masa depan di chapter yang pertama. Dan terlalu dini banget sih, ya nggak sih, kalau misalkan Masashi Kishimoto memang mengorbankan Rinnegan Sasuke. Bahkan untuk mendapatkan Rinnegan tuh butuh perjuangan yang sangat luar biasa, dan nggak ada penerusnya karena dari siapa? Indra dan juga yang satu lagi tuh gue lupa. Itu ya cuman ada di Sasuke dan juga Naruto. Dan ketika ini Rinnegan hilang, menurut gue kayak nggak mungkin banget cuy, ini susah banget ngedapetinnya, dan bisa ketemu sama Hagoromo aja is not easy gitu loh. Tapi nggak tahu juga kalau memang Masashi Kishimoto siap mengorbankan atau siap menghilangkan Rinnegan, karena menurut gua masih ada kemungkinan nih. Ini masih chapter 53, mungkin juga serial Boruto masih tamatnya 2027 dan lain sebagainya, dan masih ada kemungkinan kalau misalkan Rinnegan itu bakal diwarisin ke Sarada, karena Sarada nggak akan mungkin bisa ngebangkitin Rinnegan menurut gua ya. Jadi alasan pertama adalah masih pendeknya chapter kalau misalkan serial Boruto ini menghilangkan Rinnegan. Itu sih menurut gua kayak nggak mungkin banget sih, nggak mungkin banget. Nah, itu alasan yang pertama. Menurut kalian gimana? Komen. Alasan yang kedua menurut gua ini alasan yang paling kuat teman-teman, paling kuat. Kenapa? Karena lo harus tahu dulu bahwa alasan kenapa Momoshiki segitu keselnya sama Sasuke atau Rinnegan Sasuke sampai dicolok matanya,
Karena bagi Momoshiki, Sasuke itu atau Rinnegan Sasuke itu sangat-sangat ngeribetin. Terbukti ketika Boruto di movie beberapa kali tuh ya, Momoshiki diteleportasi, ditukar tempat sama Sasuke, dan akhirnya dia terkena serangan dari Sasuke dan juga Naruto. Saking keselnya, bahkan sampai Boruto berhasil nancepin kunai di Rinnegan yang ada di tangannya si Momoshiki juga. Itu sempat ngebuat dia dongkol banget, dan itu alasan kenapa menurut Momoshiki ini Rinnegan ini mesti dihilangin dulu, karena Sharingan itu nggak seberapa kuat atau nggak seberapa ampuh untuk ngalahin klan Otsutsuki. Jadi dia paham Rinnegan ini mesti dihabisin dulu, seperti di chapter pertama ya, bahwa Rinnegan itu adalah salah satu jurus yang wajib dipunyain untuk ngelawan klan Otsutsuki. Oke, masih di alasan yang kedua ini, kalau kalian paham di chapter sebelumnya ketika Boruto ngelawan Ishiki dan sampai akhirnya Boruto tuh pingsan sebelum dia berubah jadi Momoshiki, Boruto kan disuruh Sasuke bawa kabur Boruto, aku ingin bertarung dengan Ishiki, dan akhirnya Naruto ngeluarin mode Borionnya. Ketika Sasuke pergi jauh sama Boruto dengan keadaan pingsan, gue yakin di situ Sasuke itu sadar bahwa nanti Boruto ini bisa berubah sewaktu-waktu, karena Sasuke belum pernah ngelihat Boruto berubah menjadi Momoshiki, ya kan? Dan Sasuke menanamkan genjutsu ketika dia pingsan. Mungkin aja ketika pingsan dibuka matanya, set Izanagi, atau mungkin ngeluarin jutsu sama yang dilakukan kayak Itachi ke Kabuto dan lain sebagainya. Menurut gua Sasuke itu udah ninja yang pintar, pasti dia sudah mempunyai persiapan. Karena di salah satu chapter sebelumnya Sasuke pernah bilang bahwa aku akan mengurus Boruto ketika suatu saat dia akan berubah. Sama halnya seperti Jiraiya Sensei yang selalu bersedia atau mengantisipasi ketika Naruto berubah jadi ekor 1, ekor 2, sampai dengan ekor-ekor selanjutnya. Ini alasan yang kedua menurut gue cukup kuat. Alasan yang ketiga ada sedikit berhubungan sama alasan yang kedua di bagian akhir, bahwa Sasuke sudah mempersiapkan jurus-jurus ataupun mungkin hal untuk menghadapi perubahan Boruto yang menjadi Momoshiki. Atau mungkin ketika Sasuke menjelajah dunia-dunia Otsutsuki dan sebagainya, dia menemukan segel-segel apa yang digunakan untuk menyegel klan Otsutsuki, ya kan? Mungkin kayak Jiraiya yang punya kertas yang buat nyegel Kyuubi ketika Naruto mau berubah ekor 1, ekor 2, mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin juga memang Sasuke menghemat atau memancing Momoshiki keluar dari tubuhnya Boruto agar bisa langsung dikalahin gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di pertarungan melawan Ishiki yang ini, Sasuke sama sekali nggak ngeluarin yang namanya Susanoo. Itu menurut gua tergambarkan di chapter sebelumnya ketika Naruto Sasuke berada di dimensi-nya Ishiki yang ada Kyuubi-nya. Di situ Naruto ngeluarin mode Kyuubi, terus juga Sasuke ngeluarin mode Susanoo, tapi nggak mempan menghadapi klan Otsutsuki ya, atau ngelawan Ishiki. Dan situ menurut gua alasan kenapa Sasuke nggak ngeluarin nggak ngeluarin Susanoo-nya, karena ini bakal nguras cakranya, karena dia tahu bahwa setelah Ishiki selesai masih ada Momoshiki yang ada di tubuh Boruto. Jadi menurut gua dia sudah mempersiapkan akan kemunculan dari Momoshiki itu sendiri, dan dia masih punya jurus lain gitu, yaitu tadi mungkin Amaterasu belum keluar walaupun memang nggak mempan ya. Terus juga Susanoo nggak mempan, karena untuk menghadapi Momoshiki waktu itu aja Naruto Sasuke bergabung dan akhirnya ngelawan si Momoshiki ketika berubah menjadi monster larva yang batu besar itu. Jadi menurut gua kayak dia udah ada persiapan nih, sengaja mancing Momoshiki agar keluar, dan dia udah nyisain sedikit kekuatannya untuk mengalahkan Momoshiki. Gua berpendapat seperti itu. Tadi mungkin sebelumnya Naruto ngeluarin tenaga untuk ngelawan Ishiki, dan Sasuke nyiapin tenaga untuk ngelawan Momoshiki. Itu beberapa alasan yang ketiga ini teman-teman. Dan alasan yang keempat menurut gue masih agak bingung, dan ini agak kecil banget kemungkinannya menurut gue. Gimana menurut kalian? Gue juga nggak tahu, bahwa nanti mata Sasuke itu bakal disembuhin sama Naruto. Sama halnya ketika the movie, ketika ujian Boruto ya, ujian Chunin itu Sasuke pingsan terus disembuhin pakai cakra Kyuubi. Mungkin, tapi kita nggak tahu, karena untuk mendapatkan mata Rinnegan itu kan ada yang dari Hagoromo, ada yang dari bekas ngelawan Kaguya, Madara, dan lain sebagainya. Apakah cakra Kyuubi sama dengan cakra yang ada di mata Sasuke? Kita juga nggak tahu. Atau mungkin nanti Sasuke sama Kawaki diteleportasi, atau nanti gimana ceritanya, nyampe di Konoha, terus juga disembuhin sama Sasuke, Dr. Katsuki, atau mungkin Amado. Gue tuh masih penasaran deh, Amado itu karena dia udah bebas cuy. Ini bakal naik di video selanjutnya ya. Menurut gue akan di video selanjutnya kita bahas tentang Amado. Karena Amado pasti akan berterima kasih sama Konoha, sama Naruto dan juga Sasuke, bahwa dia sebelumnya diancam atau diincar sama Ishiki. Dan sekarang Ishiki udah nggak ada, dia pasti bakal memberikan bantuan yang luar biasa untuk Naruto dan juga Sasuke ya. Gue juga nggak tahu, karena Sasuke juga memang nggak mau punya tangan, karena dia ngerasa itu adalah cara agar dia bisa menebus dosa-dosa dia. Tapi ada kemungkinan juga ketika Sasuke sadar bahwa
keegoisan dia ternyata harus membuat dia menerima kenyataan bahwa dia harus memakai tangan buatan atau Shell Hashirama untuk bisa menggunakan kedua tangannya, ya. Sasuke menurut gue bakal lebih keren kalau dia bisa menggunakan dua tangannya, menurut gue. Jadi itu masih ada alasan nanti kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Masashi Kishimoto di serial Boruto beberapa tahun yang akan datang, ya. Karena balik lagi, gue yakin pasti Naruto udah nyiapin tangan, atau mungkin Amado bakal ngasih bantuan, atau mungkin Orochimaru akan ngasih tangan buatan. Malah gampang lah kalau mau ngebuat tangan buatan gitu loh. Menurut gua ya, Orochimaru tuh it's easy bagi dia. So, itu pendapat gua. Jadi gua minta pendapat kalian, alasan mana yang paling kuat, atau kalian punya pendapat sendiri, silahkan komen di bawah. Dan di video selanjutnya kita bakal bahas tentang Amado. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan Amado, atau peran apa yang akan dimainkan oleh Amado setelah dia terbebas dari ancaman Ishiki? Coba komen di bawah, nanti di video selanjutnya gue bakal cari alasannya. Komen yang menarik akan gue bacain. Gue Ikram Afro pamit, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya, support sampai 500k. Dari 500k kita pantau sampai 1 juta. Mohon bantuannya. Arigatou gozaimasu.